Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again, students. Today we will have a discussion about verbs and then tenses, and we will have question and answer session, and the last will be closing. Untuk penutupan, we will have quiz ya on Google Classroom in form of Google Form. Then, what is the learning objective? What are the learning objectives? There will be several learning objectives that are expected to be achieved today. The first is the students can mention the verbs used in English sentences, and then the students are able to identify the sentence structure, and the next is students are able to produce their own sentences. And the most important thing is students can answer the question on TOEIC well, dealing with this part of discussion, yaitu verb ataupun tenses. Jadi harapannya setelah mengikuti sesi hari ini, kalian bisa mention, identify, produce, and bisa menjawab soal TOEIC dengan baik. So, when we talk about verb, there are several areas that we should know. The first is about the verb form, and then the verb function, and then the objective case and semantic case, and also about sentence classification. Nah, jadi these are the vocabularies dealing with verb. Oke, dilihat dari bentuknya, verb itu ada verb present, kemudian verb past, dan juga participle. About the function, the verb can be functioned as auxiliary verb and ordinary verb. And then the objective, jadi kebutuhan objeknya, the verb can be seen as transitive, detransitive, or intransitive. And then the semantic case, it can be classified into dynamic or static. And then about the classification, bisa dilihat ada bentuk statement, and then question, and then command or imperative. Ya, jadi ada beberapa pendahuluan tentang verb sebelum nantinya kita memasuki pembahasan tenses. So, what are the definition of these words? Let's start from the verb form. There are 6 forms. Kita awali dengan bentuk kata kerja. Ada 6 bentuk kata kerja yang harus kita familiar with. Ada istilah be infinitive atau kalian dulu kenalnya kata kerja ke-1, yaitu contohnya play, watch, go, do, be, etc. Be ini adalah variasi dari to be is mo ya, atau was were untuk bentuk lampaunya past. Ya, verb 1 be infinitive, and then to infinitive. Nah, ini adalah kata kerja ke-1 diawali oleh to. Dari play menjadi to play, dari watch menjadi to watch, dari go menjadi to go, dari do menjadi to do, etc. Kemudian the third form is additional infinitive. Jadi karena additional ada penambahan dari bentuk kesatunya. Tambahan apa? Yaitu tambahan s, es, atau ies pada akhirnya. Dari play menjadi plays, dari watch menjadi watches, dari go menjadi goes, dari do menjadi does, dari be. Nah, di sini ada is, ada am, ada are. Yeah, these are the variations. And then the fourth is
past atau verb kedua dari bentuk ke satu atau be infinitive menjadi bentuk lampau past. Dari play menjadi played, dari go menjadi went, dari do menjadi did, dari be menjadi was atau were, etc. And then the fifth is past participle, atau kalian dulu kenalnya istilah verb ketiga. Nah, ini saya singkat menjadi PP ya. Bentuknya hampir sama, ada beberapa yang sama dengan bentuk kedua, tetapi ada beberapa yang berbeda. Nah, ini untuk istilah verb to atau verb 3, past atau past participle. Nanti kalian akan mengenal istilah regular, irregular verb, kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Nah, untuk kata kerja beraturan sendiri, dari bentuk ke satu ditambah ed ke bentuk kedua, ataupun bentuk ketiganya. Past participle bentuk ketiga, dari kedua played menjadi played sama, dari went menjadi gone, kemudian dari did menjadi done, was atau were pada bentuk past, dari bentuk be ke satu menjadi been, etc. And then present participle atau verb ing. Nah, jadi verb ke satu be infinitive plus ing. Dari play menjadi playing, dari go menjadi going, dari be menjadi being, etc. Jadi ini adalah variasi bentuk kata kerja ya, verb form. Then, let's see how be infinitive is used in a sentence. For number 1, the students write the reports for their weekly assignment. Number 2, we will have a meeting once a week. Jadi posisi dari be infinitive di sini adalah predikat atau verbnya. Subjeknya yang ada di awal yaitu equatorial countries, the students, we. Ini adalah posisi subjek. Kemudian finite, kata kerja utamanya, verb ke satu bentuknya yaitu stay, kemudian write, dan juga have yang jatuh setelah will. Dan ada posisi pada objeknya, the report, a meeting, atau pada posisi complement, adjective, hard. Equatorial countries, stay hard. Ada penambahan adverb, keterangan, all year round. Kalau di sini adalah for the weekly assignment. Untuk yang di sini once a week. Nah, jadi posisi components of sentence ya. Penyusun kalimat. Ada subjek, ada finite-nya, ada objek atau complement, kemudian adverb. Nah, di sini posisi dari kata kerja adalah kata kerja ke satu, bentuk ke satu, write, have, atau stay. Berikutnya adalah posisi to infinitive. Nah, to infinitive ini tidak bisa pada posisi finite atau main verb atau kata kerja utama. Nah, catatan ya. Jadi kalau ada pilihan yang ditanyakan kata kerja utama, do not choose to infinitive. The students write the report to fulfill their weekly assignments. Once a week, we will have a meeting to get acquainted. Nah, di sini posisi dari finite-nya adalah write, kemudian have ini tadi. Jadi to fulfill, to get tidak sebagai kata kerja utama. The cool stay calm to maintain politeness. Subjeknya, kemudian finite-nya. Kemudian objek atau complement. Kemudian dituliskan to infinitive. Setelah itu objek dari to infinitive ini. Ya, bisa dicermati sambil mengenali istilahnya. Dan additional infinitive, yaitu ada penambahan SES. The students writes the report for his weekly assignment.
She has a meeting with her special friend. Kata write, kata has, ini adalah dari bentuk ke satu write, kemudian have. Di sini ada penambahan s. Nah, ini akan ada pembahasan ketika kita membahas tense nanti. Kenapa ada tambahan s-nya? Walks. Karena subjeknya adalah the man, the student, she. Orang ketiga tunggal ya. Pada pembahasan simple present atau present simple nantinya. Ya, posisi dia ada pada finite, kata kerja utama, verbnya. Subjeknya adalah the man, the student, she. Kemudian ada di sini sebagai ya for the government. Dia frasa. Karena rangkaian beberapa kata, karena itu disebut sebagai frasa ya. The report for his weekly assignment, kemudian a meeting with her special friend. Nah, ini sebagai posisi objek, ada istilah complement ya. Oke. Dan the next is the use of verb to, kata kerja kedua, yaitu posisi pada finite. Nah, kenapa ada kata kerja es, ada kata kerja kedua pada posisi verb utama? Nah, ini akan ada pembahasan pada tenses nantinya. The students wrote the report last week. We had a meeting this morning. Mr. Gray became chairman of the board. Nah, jadi kata became, wrote, had, ini posisi pada finite atau pada verb, diawali oleh subjek, the students, and we. Nah, perubahan kata kerja ini yang akan kita pelajari pada tense. Dan past participle, posisi pada finite. Nah, past participle ini ketika menduduki posisi finite ada memiliki dua makna, yaitu aktif dan pasif. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari pada pembahasan voice, yaitu active voice dan juga passive voice. Ketika aktif, dia bentuknya adalah this one, diawali oleh kata have, atau has, atau had. Kemudian bentuk ketiganya, known. Sebelumnya sudah ada subjek, we have known one other for a long time. Kemudian ketika pada pembahasan pasif, maka dia diawali oleh to be plus verb 3, bukan have, had, has lagi. Subject the students, kemudian to be or asked, diminta. Kalau ini sudah mengenal. Nah, kata di dan me, ini yang akan kita pelajari pada pembahasan voice, aktif dan pasif. Kalau posisinya sama, yaitu pada posisi finite. Kata kerja utama. Nah, oke, bisa dicermati, diikuti objek, ataupun adverb. Dan present participle atau verb ing. Nah, yaitu posisinya pada finite. Untuk verb ing, pada posisi kata kerja utama harus diawali oleh to be. Oke, this one. The student subject, kemudian karena students ini banyak maka memakai are atau her philosophy, karena philosophy ini singular maka memakai is. Nah, after that we put verb ing-nya, present participle-nya. The students are writing the report now. Her philosophy is learning by doing. Nah, jadi bisa dicermati penggunaan verb ing setelah sebelumnya diawali oleh to be. Ya, jadi ini adalah verb form ya, dilihat dari bentuk kata kerjanya. Ada bentuk berinfinitif atau bentuk ke satu, kemudian ada bentuk to infinitive atau bentuk kedua, and then ada additional infinitive, yaitu bentuk dengan penambahan s, es, ies, and then past, yaitu verb kedua. Kemudian past participle, bentuk ketiga, di mana ada irregular ataupun regular verb nantinya. And then present participle atau verb ing. Yeah, that's all the discussion about verbs.
pendahuluan sebelum kita memasuki materi chance. So, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello again, students. The next discussion is still about verb, that is semantic case. So, the verb can be classified into two functions. The first is modal auxiliary and the second is ordinary or main verb. Finite ya. Jadi kata kerja itu bisa difungsikan sebagai kata kerja bantu pada kalimat Mars should be one of a cold planet. Nah, di sini kata kerja bantunya adalah should, modal ya. Modal. Dia disebut sebagai modal auxiliary karena dia mengawali kata kerja utama be. Nah, di sini kata should itu has meaning, punya arti. Dan selamanya dia nggak bisa difungsikan sebagai kata kerja utama. Sedangkan yang kedua, auxiliary adalah primary auxiliary. Yaitu, it has no meaning, dia nggak punya makna. It can be ordinary, tapi suatu saat dia bisa menjadi kata kerja utama. Pada kalimat I mean, it is growing naturally, she has arrived safely. Nah, kata is, kata has, di sini sebagai auxiliary, kata kerja bantu. Kata kerja utamanya adalah growing, arrived. Nah, tetapi suatu saat dia bisa menjadi kata kerja utama ketika datang sendirian. Bisa dilihat pada contoh kalimat, Saturn has ring around it. Jadi kata has di sini dia sebagai main verb, ordinary, kata kerja utama. Sedangkan kata is, Jupiter is the biggest planet in the solar system. Kata is di sini juga sebagai main verbnya. Nah, jadi bisa dilihat posisi auxiliary dia kata kerja bantu menemani kata kerja utama. Sedangkan kata kerja utama dia datang sendirian posisinya sebagai ya finite, bentuk utama dari kalimat itu, bentuk kata kerja utama. Berikutnya adalah verb function. Nah, bisa dilihat di sini. Berinfinitif yang sudah kita bahas sebelumnya, dia fungsinya adalah sebagai kata kerja utama atau main verb. Kemudian verb kedua, dia posisinya juga sebagai kata kerja utama. Nah, main verb juga. Verb ketiga, yang memiliki makna passive voice yang diawali oleh to be, diikuti kata kerja ketiga. Di sini juga sebagai kata kerja utama. Or chosen, was given. Kemudian pada additional infinitive itu juga sebagai kata kerja utama. Verb ing juga kata kerja utama. Verb 3 pada kalimat aktif itu juga sebagai main verb, kata kerja utama. They bite me, kata bite, verb 1. You will miss me, kata miss, verb ke-1. The cat bit, kata bit, verb kedua. You are chosen as the leader of your life. Kata chosen or chosen adalah bentuk ketiga. A person was given both right and responsibility. Kata given itu verb ketiga. Kemudian main verb she visits me. Kata kerja tambahan s. Kemudian verb ing she is pointing the wall. Kata pointing itu verb ing. They were wearing their uniforms. Kata wearing di sini juga sebagai kata kerja utama. The students have understood the lesson. Kata understood ini sebagai verb ketiga diawali have karena students. Bentuk banyak ini yang akan kita pelajari sekali lagi pada pembahasan tense. The teacher has explained the detail. Nah, has mengawali bentuk ketiga. Semua ini adalah main verb, sementara this one adalah auxiliary, yaitu ada yang sebagai primary auxiliary, suatu saat bisa menjadi verb utama atau main verb atau ordinary, yaitu kata be, been, being, is, am, or, was, were, have, has, had, do, did, does.
ketika dia mengawali atau menemani kata kerja lain, kata kerja utama lain, maka dia sebagai auxiliary. Nah, are chosen. Are di sini adalah auxiliary karena mengawali chosen. Sementara chosen adalah main verb-nya, verb ketiga. Dan model auxiliary, yaitu kata kerja bantu yang selamanya tidak bisa menjadi verb utama. Nah, jadi this one, this should to be going by tomorrow. Okay, next is about the objective case. There are 3 cases ya, jadi dilihat dari kebutuhan objeknya. Sama dalam bahasa Indonesia, yaitu kalian sudah mengenal istilah monotransitive, di mana kalimat itu hanya punya satu objek, dan ditransitive, di mana kalimat itu butuh dua objek, and intransitive, where in which the sentence does not need any object. Ya, kita lihat. In sentence, Romeo loves Juliet. Jadi Romeo as a subject and then loves sebagai predikatnya, Juliet sebagai objeknya. Yaitu mono, hanya satu objek. Kemudian, I give a gentle reminder for you, or I give you a gentle reminder. Nah, jadi subjeknya adalah I, kemudian give ini adalah predikatnya, main verb, kata kerja utama. Kemudian a gentle reminder sebagai objek yang pertama, for you sebagai objek yang kedua. Di mana salah satu objeknya disebut sebagai direct object, ada yang indirect. Nah, di mana yang direct dan di mana yang indirect? Indirect object adalah objek yang berbentuk animate, yang hidup, yaitu you di sini. For you adalah indirect objeknya. And then intransitive, yaitu no object in a sentence. The visitors came. Visitors ini adalah subjeknya, came dia posisi predikatnya, main verbnya, tidak ada objek yang dituliskan. Ya, bisa dilihat strukturnya seperti ini. Romeo itu subjek, kemudian loves itu finite, verbnya, objeknya adalah Juliet. And then di transitive yang butuh dua objek, subjeknya I berupa pronoun ya, kata ganti. Kemudian give, finite-nya. Kemudian you sebagai indirect-nya ya, objeknya. Karena dia animate, makhluk hidup. Yang makhluk hidup itu posisinya pada yang indirect. A gentle reminder sebagai direct objeknya, objek langsungnya. Ketika dibalik, I give a gentle reminder, maka posisinya dibalik juga direct object yang setelah finite. Kemudian indirectnya menjadi for you. Nah, jadi ini adalah structure dari ditransitive verb. Dan intransitive. The visitors came. The visitors ini subjek, came ini finite-nya verb. Nah, jadi ketika dia dituliskan seperti ini, nggak ada objeknya, intransitive. Karena memang kata came tidak butuh objek ya. Kalau setelahnya ada lagi frasa, maka itu adalah adverb, kata keterangan. The visitors came on time. Nah, tepat waktu. Nah, ini jadi beberapa sentence structure dari objective case ya. Jadi kalimat dilihat dari kebutuhan objeknya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan semantic case. Yaitu dilihat dari maknanya. Ada dynamic, ada static. Nah, he walks 2 kilometers. I have never tasted anything like this. Jadi kata walks, kata taste ini dynamic. Kenapa? Karena ada actionnya. Sementara static adalah no action ya. The boy knows the name of every student in this campus. Nah, I mean physical actionnya nggak ada. Jadi kata knows, mengetahui itu tidak physical, tetapi dia mental ya. Dari brain activities, knows mengetahui ini.
sementara dynamic ini ada physical activitiesnya. Walks, chased. Kemudian sentence classification. Nah, diklasifikasikan menjadi bentuk statement, pernyataan, declarative. Nah, ini ada positive statement, ada negative statement. Studying TOEIC is fun. Ini positive. TOEIC is not difficult. Ini negative statement. Nah, jadi jelas ya, pernyataan ini ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Di mana negatif biasanya ditambahi oleh not. Nah, ini variasi negatif ini yang akan kita bahas pada TOEIC grammar ini. And then the second one is command or imperative. Nah, ini saya ke nomor ketiga ya. Ini juga ada perintah positif, ada perintah negatif. Yang bentuk positifnya atau affirmative adalah bite the bone. Do not bite the bone. Untuk yang negatif. Nah, untuk bentuk command atau perintah ini ya, dia diawali oleh kata kerja ke satu. Bite the bone. Nah, untuk yang negatif tinggal menambahkan do not-nya di depan. Tidak di tengah-tengah ya. Kemudian bentuk question, interrogative. Nah, ini ada yang positive question, ada yang negatif. Ada yang yes no question, ada yang information question. Nah, di mana yang yes no ini pertanyaannya yes atau no. Kalau yang information, depend, ini biasanya kalian kenal dengan istilah HWH, 5H, 1H, 5W itu ya. Jadi how, where, why, what, who, whose, which, itu pertanyaannya diawali oleh itu. Nah, untuk yang yes no question, is studying TOEIC fun? Yes, it is. Atau no, it is not. Nah, ini untuk yang yes no question. Sedangkan information, pertanyaannya ketika why is TOEIC easy? Maka jawabannya because. Atau what is TOEIC? TOEIC is. Nah, jadi information, pertanyaannya, kemudian the answer is depend on the question, bergantung pada pertanyaannya. Oke, jadi ini ya classification of the sentence. Untuk catatan ada pada bentuk imperatif. Kenapa? Karena imperatif ini diawali oleh verb ke satu, bukannya dia tidak ada subjek, tetapi subjeknya tersimpan. Nah, jadi siapa yang study? You study the green book. Open the door. Siapa yang open? You open the door. Nah, untuk case imperatif ini, subjek yang bisa tersimpan adalah hanya subjek you ya, tidak subjek yang lain, hanya you. Yeah, so thank you. That's all about the verb ya. Jadi pembahasan kata kerja aja. Semoga bermanfaat yang sudah saya sampaikan. So, see you.